Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Banyak orang mengira ajaran gereja Katolik itu kaku dan tidak pernah berubah. Padahal, sejak abad keempat, gereja sudah mengadakan 21 konsili ekumenis untuk menanggapi ajaran sesat, memperbaharui liturgi, dan menjaga iman umat. Dari konsili Nikea pertama yang melawan Arianisme, konsili Efesus yang menegaskan Maria sebagai Bunda Allah, konsili Trente yang menghadapi reformasi Protestan, sampai konsili Vatikan kedua yang membawa gereja berhadapan dengan dunia modern. Semua punya peran penting dalam sejarah gereja Katolik. Dalam video ini kita akan membahas apa itu konsili, mengapa gereja mengadakannya, 21 konsili penting dan keputusan-keputusan bersejarahnya. Video ini akan membantu kita melihat bagaimana Roh Kudus selalu menyertai gereja sepanjang zaman. Jangan lupa klik like kalau video ini bermanfaat, tinggalkan komentar, menurut kamu konsili mana yang paling berpengaruh bagi gereja, dan jangan lupa subscribe channel Aku Katolik untuk video edukatif Katolik setiap minggunya. Kata konsili berasal dari bahasa Latin concilium, yang berarti pertemuan atau musyawarah. Dalam gereja Katolik, konsili adalah pertemuan resmi para uskup sedunia yang dipimpin oleh paus untuk membahas dan memutuskan persoalan penting tentang doktrin, moral, dan disiplin gereja. Konsili ekumenis diakui secara resmi oleh gereja dan hasilnya mengikat seluruh umat Katolik di dunia. Inilah ke-21 konsili gereja Katolik. 1. Konsili Nisea I 325 Masehi menolak ajaran Arianisme dan menetapkan pengakuan iman Nisea. 2. Konsili Konstantinopel I 381 Masehi menyempurnakan rumusan iman Nisea menjadi seperti yang kita kenal sekarang. 3. Konsili Efesus 431 Masehi mengakui Maria sebagai Bunda Allah dan menolak ajaran Nestorius. 4. Konsili Kalsedon 451 Masehi menegaskan Yesus adalah satu pribadi dengan dua kodrat, manusia dan ilahi. 5. Konstantinopel II 553 Masehi menolak tulisan-tulisan yang mendukung ajaran sesat lama. 6. Konstantinopel III 680–681 Masehi menolak ajaran bahwa Kristus hanya punya satu kehendak. 7. Nisea II 787 Masehi mengembalikan penghormatan terhadap ikon suci, melawan ikonoklasme. 8. Konstantinopel IV 869 Masehi menggulingkan Patriark Photios karena penyelewengan. 9. Lateran I 1123 Masehi membahas hak gereja dalam pengangkatan uskup. 10. Lateran II 1139 Masehi melarang pernikahan rohaniwan dan menyeragamkan pakaian imam. 11. Lateran III 1179 Masehi menetapkan hanya kardinal yang boleh memilih paus. 12. Lateran IV 1215 Masehi menetapkan ajaran tentang transubstansiasi dan keutamaan paus.
13. Leon I, 1245 Masehi, memperkenalkan topi merah kardinal dan pajak untuk Tanah Suci. 14. Leon II, 1274 Masehi, usaha menyatukan gereja Barat dan Timur. 15. Vienne, 1311 sampai 1312 Masehi, membubarkan Ordo Gesatria Templar. 16. Konstans, 1414 sampai 1418 Masehi, mengakhiri skisma 3 paus dan memperkuat otoritas konsili. 17. Basel Ferrara Firenze, 1431 sampai 1445 Masehi, usaha rekonsiliasi dengan gereja timur meski akhirnya gagal. 18. Lateran V, 1512 sampai 1517 Masehi, pembaharuan dalam struktur dan kehidupan gereja. 19. Konsili Trente, 1545 sampai 1563 Masehi, merespons reformasi Protestan, menetapkan kanon Alkitab Katolik, menyeragamkan liturgi, misa tridentin, memperkuat ajaran tentang sakramen dan pembenaran. 20. Vatikan I, 1870 Masehi, menetapkan dogma infalibilitas paus dalam hal iman dan moral. 21. Vatikan II, 1962 sampai 1965 Masehi, pembaharuan besar-besaran dalam gereja, liturgi dalam bahasa lokal, hubungan gereja dengan dunia modern, teologi komunitas, ekumenisme, dan semangat pastoral baru. Konsili-konsili ini membuktikan bahwa gereja Katolik bukan hanya bertahan, tapi terus hidup dan bertumbuh sepanjang sejarah. Setiap konsili adalah usaha untuk menjaga kemurnian ajaran, menjawab tantangan zaman, dan membawa umat lebih dekat kepada Kristus. Kalau video ini bermanfaat, klik like, tulis komentar konsili mana yang menurutmu paling penting. Subscribe sekarang dan aktifkan lonceng notifikasi untuk video Katolik edukatif setiap minggu. Gereja tidak takut pada perubahan karena Roh Kudus selalu menyertainya. Sampai jumpa!